Mari kita bersyukur selalu atas segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Caranya bagaimana kita bersyukur itu, maksudnya diajarkan oleh Nabi SAW. Cara bersyukur yang benar itu adalah terus menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menambah ketaatan itu bukan menambah jumlah yang sudah diwajibkan, tapi yang disunnahkan. Jadi yang wajibnya jangan sampai ketinggalan, yang sunnah-sunnahnya terus kita tambahkan. Khawatirnya masih ada malas ya. Karena kita itu memang makhluk bisa ada nih. Enggak dia. Siap. Karena manusia itu kan makhluk materi ya, maunya yang cash. Ya kan, maunya yang cash. Maunya dibayar saat ini juga. Iya kan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala itu menjanjikan sesuatu yang pasti kalau kita beriman, ya kan? Apa namanya? Wal 'asri innal insana lafi khusr. Manusia itu semuanya rugi. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan semuanya rugi kecuali dia beriman, maksudnya mukmin. Kalau dia mukmin enggak akan rugi. Enggak akan ada ruginya. Istilah kasarnya orang mukmin itu enggak sholat pun, enggak puasa, enggak zakat pun enggak ada ruginya. Maksudnya dia pasti akan dapat surga. Tapi kalau tidak beramal soleh ya akan mampir dulu. Maksudnya, tapi makanya jangan mampir ke neraka. Ya kan? Caranya bagaimana? Makanya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dia beramal soleh. Habis itu lanjutannya bahkan ada wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menguatkan, memberikan nasihat dengan apa-apa yang benar. Ya. Kalau ada yang salah, betulin, dikasih tahu. Dan dalam rangka itu juga terus konsisten dalam menasihati dalam kesabaran. Terus bersabar. Karena dalam berbuat taat perasaan lama itu. Perasaan lama banget, lama banget sholat, lama banget sholat. Enggak. Sholat itu selama kita hidup doang. Karena begitu mati enggak ada sholat lagi. Di surga ada azan, ada sholat, enggak ada. Lama enggak? Bener enggak lama? Enggak juga. Bahkan kalau kita tahu kita pengen berlama-lama kan hidup kan? Tapi nafsu itu inginnya berlama-lama ya. Innan nafsa la'ammaratun bisu ya. Manusia itu pasti ditiup oleh nafsu yang sesuatu ingin berbuat sesuatu yang asu itu apa? Yang buruk, yang jahat, dosa. Itu kata-kata Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Qur'an. Wa ma ubarri'u nafsi, tidak akan aku umbar nafsu ini. Kenapa? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena nafsu ini pasti ingin berbuat sesuatu yang buruk terus. Ya. Padahal kesempatan ada banget ya beliau ya. Di dalam istana ya kan, enggak bukan beliau yang ngajak, gua kan diajak. Iya kan? Diajak, yang ngajak cantik pula. Miskin kali, kaya lagi ya. Tapi beliau banget di dalam Al-Qur'an itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya tidak atas rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau juga ada sempat tergoda juga. Asik juga nih gitu kan. Iya kan? Cuman karena beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya kan. Kalau kita kan ilmu. Makanya thalabul ilmi itu fardhatun. Belajar itu hukumnya wajib ya. Ini kebetulan kemarin ngobrol-ngobrol mampir lah ya. Saya pengen mampir di masjid. Ini masjid juga ya disebut di mana Ghairul Jami'. Iya, bukan dipakai untuk sholat Jumat. Untuk sholat Jumat. Bukan Helsinki tadi Pak. Kebetulan ya saya ini anak buah juga, sehari-hari kerja juga, disuruh ke sana kemari juga. Ya kan kebetulan disuruh-suruhnya agak jauh. Terakhir kemarin mohon maaf ada cerita sedikit ke Denmark. Denmark itu kawasan Nordik ya. Sebelahnya juga Helsinki. Nordik. Sebagai muslim kita kan wajib sholat ya. Susah. Ya ada Pak, kita buka aplikasi My Moskow gitu, ada muncul tetap gitu. Saya cari terdekat itu benar dekat sekitar 1 kilo. Ya saya cuma jalan kaki 1 kilo. Karena kesana di mana-mana angkutan umum. Jadi masyarakat Denmark itu jadi cerita sedikit nggak apa. Mereka mobil sangat-sangat mahal di sana.
sangat mahal dan sudah banyak mobil listrik karena mereka termasuk yang bahasa bercandanya itu agama keduanya itu lingkungan. Mereka sangat peduli sama lingkungan, sampah segala macam. Ada sih sampah, namanya orang nakal ya, ada aja sampah. Cuman mereka sangat mendaur ulang, jadi botol, kaleng segala macam itu ini. Nah, jadi bis angkutan umum banyak. Kalau ini mereka punya sepeda, perasaan kayak di Jogja. Soalnya sana kemarin naik sepeda dan ontel itu, tapi modelnya produk baru, kayak ontel gitu. Kan barunya gede tuh. Cuman ya orang-orang kulit putih ya. Orang kulit putih, mereka karena musim panas ya, jadi bersepeda nggak terlalu dingin kan. Menurut saya sih udah mirip-mirip di Indonesia ini. Tapi ekstrim jadi cepat berubah. Begitu buka ini saya nggak nyawa sepeda 1 kilometer ya bisa lah gitu jalan kaki kan. Saya cari, saya kok puter-puter itu di Google Map, puter sudah sampai, nggak ketemu. Ternyata memang di sana masjid nggak ada kubah, nggak ada ini kan. Di gedung kan di lantai berapa? Iya. Ternyata begitu saya cari-cari, saya coba lihatin ada tulisannya di depan pintu itu. Ada psikolog ini, ada dokter itu, ini ada mos as-sunnah gitu. Oh di sini saya berani diri kan, saya pencet bel, nggak ada yang buka, saya buka sendiri. Oh ternyata nggak dikunci. Waktu itu kebetulan mau salat isya. Nah kebetulan karena musim panas nih, ini Allah akan menyuruh kita berjalan di muka bumi ya. Sama mencari yang halal ya. Cuman kita kan tidak diwajibkan sholat berjamaah ya kalau sahabat itu, cuman karena saya merasa punya waktu senggang, ini nggak boleh, jadi kemana-mana cerita. Ini cerita muslim di perantauan. Ada waktu isya, saya tadinya udah saya jamak maghrib, saya maghrib dan karena musim panas, maghribnya di sana jam 22:11 Pak. Saya juga kaget. Jam 22 kan? Berarti siang terus ya? Nah itu dia. Saya pas melihat ya, jadi musim panas itu panjang ini siangnya. Jadi kita subuh itu jam 3:11. Jam 10 berapa? Saya buka. Oh iya ya, sudah agak masih gelap sih kayak gini lah. Tapi begitu kayak di kita itu sekitar 5:30 gitu ya, sana udah terang. Tapi masih jam 4 pagi karena sudah sejam yang lalu subuh kan. Jadi kita sholat subuh, wah repot nih saya bilang saya kalau ke masjid ya kayak terasa di hotel kayak ya. Kita buka aplikasi kan tunjuk kita. Sekarang alhamdulillah ya teknologi dan Denmark termasuk yang wifi-nya di mana-mana ya. Wifi-nya di mana-mana, banyak yang free, beda dengan di beberapa negara yang lain. Yaudah, kita ngikutin jadwal sholat di situ. Saya tadinya ngikutin jadwal yang global di aplikasi, tapi ternyata itu masih ketinggalan 10 menit. Telat 10 menit. Jadi mestinya lebih maju lagi. Saya tahunya dari masjid itu, Masjid As-Sunnah. Alhamdulillah waktu itu bertemu imamnya orang Kashmir, Kashmir yang Pakistan ya. Karena Kashmir itu kan dua ya. Jadi India yang sekarang lagi konflik itu di India. Kashmir Jammu Kashmir. Kalau ini dia orang yang Pakistan, ngobrol-ngobrol, saat bersama orang Lebanon, sudah merantau situ ya. Dia dari usia 3 tahun, cuman karena kesulitan kata dia untuk menjadi warga negara Denmark itu dia akhirnya sebenarnya warga negara Swedia yang kemarin Masya Allah ya, lucu banget dengan beritanya, bakar Al-Quran lagi di Swedia. Satu Sebdo itu. Bukan, iya itu yang sebelumnya. Ini baru lagi karena dia benci sama Turki. Ada politisi Swedia Denmark itu memang sebelahan. Jadi kalau kita naik kereta sebelahnya itu sudah Swedia, cuman saya dapat visa Uni Eropa, cuman karena nggak ada keperluan, makanya juga akan ke sana karena perlu duit lagi sekitar 2 juta lah naik kereta. Nah, itu dia bakar lagi, dia benci sama Turki kan, karena Turki menolak dia menjadi negara Uni Eropa. Iya, Uni Eropa. Dia bakar di depan Swedia, kedutaan besar Turki itu Quran. Bencinya sama Turki tapi ini bakar ini kita suci umat Islam. Cuma Swedia nggak bisa mengarang kata dia.
pemerintahnya, karena itu kebebasan berekspresi. Eropa itu sangat bebas dibandingkan Amerika, bahkan kalah. Apa namanya Amerika itu kan masih religius ya, dia Kristennya masih ada ya. Apa namanya, mereka menganggap bahwasanya negara Bible di apa namanya Amerika itu. Tapi itu cerita waktu sholat ya. Waktu sholat, jadi kalau puasa pas kena musim panas agak berjuangan. Kalau misalnya bertepatan musim panas, iya dari jam 3 itu sudah subuh tuh. Jadi anggaplah 10 menit sebelum azan ya imsak ya, misalnya kita ada imsak ya. Maksudnya yang makan minum lagi, ya pasnya sih pas azan itu ya. 16 jam. Itu persis saya pernah mengalami puasa di, jadi cerita sedikit, di Kazakhstan juga gitu. Tapi itu jam 9 malam maghribnya. Saya pikir ini jam 9 malam gitu ya. Tapi ternyata jam 9 itu memang belum tenggelam matahari, jadi masih senja gitu. Itu juga jam 21 lewat 30 gitu ya. Dia masih kayak jam 5.30 di kita. Indonesia yang pas. Enggak, jadi ya karena kita biasa di Indonesia ya. Tapi mereka kalau dengar Indonesia, wah negara kamu katanya enak banget ya. Oh ya mereka gitu ya. Ya kita juga gitu. Kita menganggap Eropa enak, tapi makanya kita memang harus bersyukur dengan apa yang kita miliki itu benar-benar. Masya Allah, di sana kalau puasa nggak kebayang itu musim panas, waktunya panjang dan hujannya berat. Karena musim panas orang, ya kemarin itu pakaiannya tipis-tipis lah, pakaiannya tipis-tipis. Mohon maaf ya, perempuan ya namanya musim panas, ya auratnya di mana-mana. Jadi kita sendiri yang menjaga diri, kita yang menjaga diri. Gak kebayang itu kalau tinggal di sini. Saya bilang, ya tapi dia Muslim di sana banyak juga orang Arab yang imigran yang sudah lama tinggal di sana juga memang banyak, dan mereka berjilbab. Jadi saya cuek aja kalau ketemu ada serombongan, assalamualaikum. Dia kan mukanya bukan orang sini nih, orang Asia. Itu cerita ini ya, kisah. Tapi melihat kondisi di situ, perjuangan Islam ya lebih berat ya, lebih berat. Apa namanya, tapi ya mereka karena namanya mencari penghidupan ya, ekonomi segala macam, atau terusir dari negara-negara yang mereka berada, ya, mereka nggak punya pilihan. Tapi alhamdulillah kita di sini. Alhamdulillah mereka juga masjid itu ada yang sudah milik sendiri, ada yang masih sewa. Jadi nyewa di kayak di gedung lah ya, kayak kita mungkin di Jakarta. Jadi untuk rasis. Oh ya, apa namanya, rasis dalam artian untuk menjadi warga negara Denmark pun agak susah. Makanya dia tadi yang orang Kasper itu dia warga negaranya Swedia agak mudah kata dia. Cuman itu tadi kebebasan berekspresi di mana aja, yang Muslim silakan, yang nggak beragama juga silakan, yang maaf yang apa tuh namanya yang kita tentang LGBT itu benderanya di mana-mana. Benderanya itu di mana-mana. Jadi bendera Denmark, bendera Ukraina, mereka mendukung ini kan Ukraina yang lagi perang sama Rusia. Berkibar di mana-mana. LGBT di mana-mana. Bendera pelangi itu lah. Di mana-mana itu. Jadi Dikampanyekan. mereka mendukung. Jadi bebas. Mau yang beragama silakan, yang Islam bahasa kita kafir silakan. Apa mau komunis silakan. Rasmus Paludan yang membakar Al-Quran yang sebelum itu, dia lebih ke kiri sebenarnya, ekstrim kiri ya. Tapi minoritas, partainya kecil banget. Orang sana juga cuek, nggak peduli amat gitu. Cuma mereka juga nggak bisa melarang. Publikasinya itu Menyakitkan dunia. Semua negara Islam, Saudi, Turki, apa namanya, marah. Kita ngomong selalu, Eropa kan selalu ngomong hak. Tapi hak orang Islam tuh enggak. Itu dia. Bahkan Perdana Menteri Swedia pun bilang itu boleh, cuman keterlaluan katanya. Dia juga berkomentar seperti itu. Oke. Tapi sekali lagi di masjid juga ada kegiatan-kegiatan ya, belajar. Tapi kita bersyukur dengan kondisi kita, dengan fakta bahwasanya yang mayoritas negara Muslim di dunia itu ya kita. Tinggal kita memperbaiki terus diri kita. Jangan sampai Islam yang ada di kita ini kualitasnya menurun. Ya, menurun itu bagaimana? Maksudnya
dalam kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala kitab suci Al-Qur'an. Jangan sampai Al-Qur'an itu hanya sekedar kita baca tapi tidak diamalkan ya. Bahkan ketika membacanya pun juga jangan sampai memang di mana-mana kita punya anak-anak yang belajar di TPA. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya presentasi orang yang bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar dan benar masih kecil. Masih kecil di Indonesia kita. Dibandingkan presentasi kita ya. Yang mayoritas itu masih 2 tahun yang lalu yang pernah saya sampaikan itu 2020 ini 23, 2002, 2021 itu masih 60% itu orang kita Indonesia itu yang masih belum bisa membaca. 60% itu kan banyak banget loh, masih lebih dari separuh dari umat Islam. Jadi jangan sampai